Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, episode ke-53. Saudara-saudari, pernahkah Anda mengalami kelelahan, keletihan dalam hidup, baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun dalam hidup pribadi? Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Demikian juga Rasul Paulus yang akan kita dengarkan dalam sesi ini memberikan nasihat-nasihat rohani kepada sahabatnya Timotius dan mengajak Timotius untuk tetap mewartakan kabar gembira sampai lelah, sampai letih, asalkan nama Tuhan dimuliakan. Apa saja nasihat Rasul Paulus kepada kita? Mari kita simak. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah selesai mempelajari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. Kita juga sudah mulai sedikit masuk ke surat kedua kepada Timotius. Kita akan mengulang sebentar supaya nanti perjalanan berikutnya, maksud saya ketika kita membaca suratnya, latar belakangnya kita ingat kembali. 1-2 catatan mengenai latar belakang. Singkat saja. Yang pertama, Paulus berada di dalam penjara. Bab 1 ayat 8 misalnya. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Di Paulus, waktu menulis surat, ada di penjara sebagai seorang hukuman. Dan itu bisa dijelaskan sekali lagi pada ayat 16 dan 17, bab yang sama, yang berbicara mengenai seorang yang bernama Onesiphorus, yang berulang-ulang menyegarkan hatiku, ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Bab 1 ayat 16. Dan kita masih ingat ketika memberikan pendahuluan tentang surat-surat pastoral, salah satu pendapat yang kita ikuti adalah Paulus berada di dalam penjara untuk kedua kalinya di Roma. Di penjara di Roma yang pertama itu Paulus bebas menerima siapapun di rumah kontrakannya sendiri. Dan ia dengan terbuka mewartakan Injil. Tetapi di dalam penjara yang ada di balik surat-surat pastoral ini, rupa-rupanya Paulus tidak berada di dalam keadaan yang tanda petik nyaman. Bahkan pada bab 4 ayat 6, Paulus merasa bahwa sudah seperti tanda petik dijatuhi hukuman mati. Itu dikatakan ditulis pada bab 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Kita masih ingat ini penjara yang kedua ketika Kaisar Nero berkuasa di Roma. Dan kita semua tahu Nero adalah kaisar yang menjadikan orang-orang Kristiani di Roma itu kambing hitam. Di dalam politik selalu terjadi seperti itu. Kalau negara kacau, penguasa yang tidak mampu menguasai negaranya mencari isu. Nah, sama pada waktu itu isunya adalah orang Kristen itu melawan pemerintah misalnya.
Maka orang-orang Kristen dijadikan kambing hitam dan banyak sekali umat Kristiani yang menjadi martir pada waktu itu, termasuk Paulus ini. Itu keadaan Paulus. Keadaan umat, keadaan jemaat, kita andaikan ini sudah berkembang menuju abad kedua pada akhir abad pertama. Seperti biasa sampai sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang melenceng dari ajaran dasarnya. Sudah sejak zaman dulu hal seperti itu terjadi, sampai sekarang masih sama. Banyak sekali yang disebut ajaran sesat dibandingkan dengan Injil yang diwartakan oleh Paulus. Nah, di dalam keadaan seperti itu, banyak pengajar-pengajar sesat, satu. Kedua, Paulus sendiri sudah sepuh, di dalam keadaan yang tidak nyaman, Paulus menulis surat ini. Bisa dibayangkan isinya adalah nasihat. Karena Timotius adalah orang kepercayaannya dia yang ditinggalkan di Efesus untuk menjaga jemaat di situ. Dan yang kedua, di dalam keadaan yang terpenjara di bawah penguasa yang lalim, pasti dia membutuhkan teman. Maka dia menulis surat kepada Timotius selain untuk memberi nasihat. Pada akhir, sejak awal Injilnya sebetulnya, sejak awal suratnya sampai akhirnya, Paulus minta supaya Timotius datang kepada dia. Karena dia ingin dukungan, ingin peneguhan, ingin melihat Timotius orang yang sangat disayanginya. Itu dapat kita baca misalnya pada bab 1 ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sangat manusiawi. Ingin melihat, ingin berjumpa dengan orang yang sudah membantunya dan sangat dekat dengan dirinya, sangat paham dengan perjuangannya. Dikatakan lagi pada bab 4 ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepadaku. 2 Timotius bab 4 ayat 9. Lalu pada ayat 21 dari bab 4, mendesak lagi, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Jadi jangan menunda-nunda, datanglah ke sini. Nasihatnya nanti akan kita baca, sangat banyak, tetapi sebetulnya intinya satu, yaitu supaya Timotius berpegang pada ajaran yang sehat dan meneruskan ajaran sehat itu kepada pemimpin-pemimpin jemaat yang dia layani. Terus memberitakan firman. Jadi misalnya bab 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Dalam keadaan apapun, memberitakan firman. Dan kita semua tahu, seperti halnya Petrus dan Paulus, memberitakan firman itu tidak selalu berhasil. Petrus itu mengungkapkan di dalam Injil Lukas, mengungkapkannya dengan kata-kata yang sangat kita kenal itu, Tuhan, sepanjang malam kami telah berusaha dan kami tidak menangkap apa-apa. Kita ingat itu bukan bahasa orang menangkap ikan, tetapi bahasa kerasulan. Demikian juga Paulus di dalam surat kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 11 juga mengatakan, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu sia-sia. Jadi bagi pewarta firman, bagi pelayan Tuhan,
jangan terkejut kalau pewartaan itu tidak selalu membawa hasil yang diharapkan. Dan persis di dalam situasi seperti itu, nasihat untuk terus bertekun menjadi sangat penting. Saya kutip satu lagi, bab 4 ayat 5, nasihat untuk nasihat untuk Timotius, bab 4 ayat 5, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Itu Injil yang diwartakan oleh Paulus, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ajaran-ajaran yang aneh-aneh itu di dalam masa sulit dapat menjadi sangat menarik, lebih menarik dibandingkan dengan ajaran yang sehat. Nah, di dalam keadaan seperti itu, Paulus menasihatkan ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu kira-kira isi dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Sebetulnya kita bisa berhenti di situ, tapi saya ingin menyelesaikan membaca dari depan sampai belakang. Kurang-kurangnya sekali-sekali kita pernah mempelajari ayat demi ayat dari surat ini. Surat ini terdiri dari bagian seperti biasa, ada pendahuluan, salam, ada penutup, salam. Di tengah-tengahnya ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bab 1 ayat 3 sampai bab 2 ayat 26. Nanti akan kita lihat bagian demi bagian, moga-moga memperkaya khasanah iman kita. Sebelumnya adalah salam, bab 1 ayat 1 sampai 2. Seperti biasa, ada salam dari Paulus, lalu ada penjelasan siapa Paulus itu, meskipun sebetulnya Timotius sudah tahu siapa Paulus itu. Tetapi karena surat-surat itu kemudian beredar dan tidak hanya dibaca oleh Timotius, lalu perlu dijelaskan bagi orang yang mungkin membaca surat ini dan belum kenal siapa Paulus, dengan membaca surat ini, salam ini, dia tahu siapa Paulus itu. Maka dia menyebut kualifikasinya adalah Rasul Kristus Yesus. Dan 2, 1, oleh kehendak Allah. Kembali lagi, dia mau mengatakan kalau saya seperti ini mewartakan Injil itu bukan mau saya, tetapi karena dipilih oleh Allah. Ingat perjumpaan Paulus dengan Kristus. Yang kedua adalah dijadikan rasul untuk apa? Ada pada ayat 1, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jadi sudah kita lihat perbedaannya adalah memberitakan janji tidak langsung tentang Yesus Kristus, bukan, tetapi janji tentang hidup di dalam Kristus. Itu artinya nanti akan kita lihat hidup berdasarkan Injil dan atas dasar iman akan Yesus Kristus itu beribadah. Nah, nanti akan kita lihat, kita ingat kita sudah omong tentang itu waktu kita bicara tentang surat yang pertama. Ibadah itu artinya apa? Ibadah salah satu ungkapannya memang seperti berdoa, sekarang ini ya, devosi, ziarah, dan sebagainya. Tapi ibadah yang sejati adalah hidup nyata dalam Kristus Yesus.
Jadi perbedaan kecil itu artinya bisa besar seperti tampak di sini. Janji tentang hidup di dalam Kristus. Kepada Timotius dan sebagainya. Yang berikutnya ada salam dengan 3 kata yang sangat penting itu, kata kunci. Kita nanti akan melihat, moga-moga ada kesempatan untuk mempelajari itu. Salamnya bukan hanya 2, tetapi 3. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Jadi harapannya, salam bukan sekedar ini memang harus begini karena ini surat. Tetapi itu harapan agar Timotius dan jemaat yang dilayaninya mengalami suasana kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera itu. Itu bagian pendahuluan bab 1 ayat 1-2. Kita lanjut dengan ucapan syukur dan rangkaiannya. Yang pertama, bab 1 ayat 3-18. Silahkan melihat ayat-ayat ini untuk melihat langkah-langkah jalan pikiran Paulus di dalam surat ini. Yang pertama adalah ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah. Lalu diberi alasan, nanti kita lihat. Nah, alasan bersyukur itu mempunyai konsekuensi. Itulah yang dikatakan pada ayat 6. Karena itulah. Nah, kata ini kan menghubungkan bagian ayat 6 dan selanjutnya dengan yang sebelumnya. Karena itu, pasti berhubungan dengan yang sebelumnya. Dan kemudian ayat 15, engkau tahu bahwa semua mereka dan selanjutnya. Ini memulai suatu langkah baru di dalam tulisannya. Sehingga bab 1 ayat 3-18 itu bisa kita pilah-pilah. Ayat 3 sampai dengan ayat 5, ayat 6 sampai dengan ayat 14, dan ayat 15 sampai 18. Itu gagasan atau jalan pikirannya. Kita melihat bagian per bagian. Ayat 3 sampai dengan ayat 5. Pada ayat 3, Rasul Paulus ingin menghubungkan keadaan murid-murid Kristus pada waktu itu, pada waktu Paulus menulis surat dan dirinya sendiri, dengan masa lampau. Ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Jadi pelayanan Paulus yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Ya, nenek moyang Paulus itu siapa? Nenek moyang Paulus adalah ya para nabi, ya para raja. Nah, namanya juga Saul kan, Saulus. Itu kan sama-sama dengan raja pertama di Israel, Saul sebelum Daud. Dan tentu saja seluruh warisan tradisi nenek moyang. Yang mau dikatakan adalah pelayanan Paulus adalah pelayanan untuk pewartaan karya Allah, seperti halnya dulu para pendahulunya entah siapa, tidak dijelaskan, juga melayani karya agung Allah itu. Hubungan antara, kalau memakai kata-kata kita sekarang, antara Kristianisme dengan Yudaisme, ada hubungannya. Tidak merupakan dua hal yang terpisah sama sekali, tetapi berkelanjutan. Itu butir yang pertama. Nah, syukurnya karena apa? Ada dua hal yang mau dia katakan. Ayat 4. Apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan.
Jadi rupa-rupanya Timotius ini pernah menangis ya. Menangis, dan bukan menangis biasa, tetapi air matamu yang kau curahkan. Tidak jelas kapan itu. Mungkin, yaitu ketika Timotius ditinggalkan di Efesus. Sebagaimana diceritakan di dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Perpisahan itu dan tanggung jawab yang diserahkan kepada Timotius untuk memimpin jemaat. Jadi katakanlah pengorbanan Timotius, air mata sebagai lambang pengorbanan Timotius untuk mengikuti rencana Paulus tinggal di Efesus dengan segala macam susah payahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat Paulus bersyukur adalah iman. Iman Timotius, ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yang istimewanya di sini adalah iman itu diwariskan dari neneknya Lois, melalui ibunya Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi keluarga sebagai pewarisan iman, bahkan keluarga Timotius adalah keluarga yang imannya berbeda. Karena bapak Timotius itu orang Yunani yang tidak segaris iman dengan ibunya. Tetapi tetap di situ diwariskan iman. Lois neneknya, Eunike ibunya, dan sekarang masuk di dalam diri Timotius yang terlibat di dalam pelayanan sejak awal. Nah, karena ingatan itu mengenang betapa Timotius sudah berjasa banyak, betapa baik pribadinya sebagai orang beriman, Paulus ingin melihat lagi Timotius dan karena itu menulis surat. Itu bagian yang pertama, ayat 3 sampai ayat 5. Yang berikutnya, sesudah berdoa, bersyukur, lalu Paulus memberi nasihat. Jadi menarik sekali cara komunikasi Paulus dengan Timotius itu. Saya tidak tahu seandainya ini, bagian surat ini, dibaca dari kacamata ilmu komunikasi, itu kesimpulannya apa? Struktur itu mulai dengan mengingat, memuji, baru kemudian memberi nasihat. Coba dibayangkan seandainya Paulus tiba-tiba menasihati, pasti berbeda hasilnya. Itu model komunikasi yang bisa dipelajari. Jadi teks ini sejauh dapat saya tangkap juga bisa dipelajari dari segi ilmu komunikasi. Bagaimana Paulus ingin menyampaikan maksudnya dengan struktur tertentu. Silahkan para ahli komunikasi mempelajarinya. Apa yang dinasihatkan? Yang pertama, intinya jelas, yaitu bertekun di dalam tugas. Nah, tugas itu kapan diberikan? Ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi perutusan yang diberikan kepada Timotius itu dijalankan dengan simbol penumpangan tangan. Masih dilakukan sampai sekarang. Kalau ada diakon ditabiskan, tandanya adalah tabisan itu adalah penumpangan tangan. Imam ditabiskan, juga penumpangan tangan. Uskup ditabiskan, juga penumpangan tangan. Ini simbol dari pencurahan
roh yang menjadikan seseorang mempunyai fungsi, bukan kekuasaan, fungsi di dalam gereja. Ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi ditahbiskan, ditumpangi tangan, itu fungsi untuk mewartakan Injil. Bahkan melekat pada pewartaan Injil itu adalah ikut menderita karena Injil. Ayat 8 sangat jelas. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tentu bisa dijadikan bahan refleksi lebih lanjut. Apa artinya mewartakan Injil? Dan itu berarti ikut menderita bagi Injil. Apa artinya menderita bagi Injil itu? Bahan untuk direnungkan lebih jauh. Selanjutnya pada ayat 9 dan 10, Paulus menjelaskan menderita karena Injil itu apa isinya, Injil itu artinya apa, bukan buku, bukan tulisan. Injil di dalam faham keyakinan iman kita adalah pribadi Yesus Kristus. Itu Injil. Itu sabda. Nah, pada ayat 9 dan 10 dijelaskan Injil itu apa. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri dan selanjutnya. Dan yang sekarang ayat 10 saya baca, dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah yang dikatakan pada bab 1 ayat 1 tadi, memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus. Dijelaskan di sini, ayat 10. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Hidup yang tidak binasa itu apa? Ya hidup di dalam Kristus. Bab 1 ayat 1. Bagian yang ketiga, ayat 11. Belum ayat ya, belum bagian yang ketiga, tetapi masih bagian yang kedua mengenai Injil. Injil isinya seperti itu, lalu siapa yang memberitakan? Ayat 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Paulus menegaskan sekali lagi peranannya. Dan kembali lagi, menjadi pewarta Injil itu rupa-rupanya melekat pada diri pewarta Injil adalah pengalaman, tanda petik, menderita, apapun itu isinya. Itulah yang dikatakan pada ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Dan kata-kata yang sangat bagus pada bab 4 ayat 12 bisa dihafalkan, bisa dicatat di dalam hati. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu kekuatan yang sangat dahsyat untuk siapapun yang berada di dalam tantangan menghayati Injil, hidup di dalam Kristus. Tidak malu, tidak takut, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan yakin
bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nasihat konkret ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Berubah ya, tadi aku, sekarang kita. Oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Itu bagian yang kedua. Disusul dengan nasib Paulus. Nasib dalam arti bukan nasib fatalistik, tetapi itulah penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan sengsara. Ayat 15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan, nah itu dua orang itu yang menjadi yang mungkin tidak setia kepada pewartaan yang dipercayakan kepada mereka. Kita tidak kenal siapa dua orang ini. Yang kita kenal kemungkinannya adalah yang kedua, ayat 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Lalu dia ceritakan apa yang dikerjakan oleh Onesiforus itu kepadanya. Ayat 17, ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Rupanya Onesiforus menjadi salah seorang penatua atau pelayan di Efesus dan mengunjungi Paulus di penjara. Itu bab 1 ayat 1 sampai 18. Masih pada bagian pertama. Bagian berikutnya bab 2 ayat 1 sampai 13. Menjelaskan apa artinya mewartakan Injil dengan konsekuensi ikut menderita demi Injil. Dijelaskan pada bab 2 ayat 1 sampai 7. Dengan gambaran-gambaran yang sangat konkret. Kita baca bab 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Relasi Paulus dengan Timotius ditegaskan dengan ungkapan, hai anakku. Tugas Timotius untuk meneruskan pengajaran dikatakan pada ayat 2. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi rupa-rupanya Timotius di Efesus itu menjadi, katakanlah, ketua koordinator, atau bukan koordinator ya, tetapi para ketua wilayah, para pemimpin jemaat, yang tugasnya adalah meneruskan ajaran yang dia terima dari Paulus. Lalu kembali lagi kaitan, sekali lagi ini perlu untuk direnungkan, kenapa mewartakan Injil kok kaitannya dengan menderita? Silahkan merenungkannya, nanti pada waktunya mungkin kita akan ketemu jawabannya. Tetapi ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mewartakan Injil
konsekuensinya menderita, apapun itu artinya, dari zaman ke zaman pasti berbeda. Lalu diberi contoh supaya teguh di dalam penderitaan itu apa? Contohnya, 1, seperti seorang prajurit. Dijelaskan pada ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Contohnya prajurit. Contoh yang kedua, 5, ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jelas. Contoh yang ketiga, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Diberi contoh itu. Jadi intinya adalah mewartakan Injil sampai lelah. Mungkin itu adalah bagian dari yang disebut penderitaan. Tetapi bukan penderitaan yang membuat orang berwajah muram. Melainkan penderitaan atau lelah atau apapun yang membuat orang bahagia. Karena boleh melayani Tuhan sampai lelah. Seperti yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul, mereka bangga, mereka gembira karena dianggap layak menderita karena Kristus. Itu dialami oleh para rasul. Ayat 7. Nah, ini nasihatnya, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kira-kira di balik kalimat ini ada maksud apa ya? Ada gagasan seperti apa? Silahkan nanti membaca dan mencoba mencari jawabannya. Saya melihatnya begini. Paulus memberi nasihat, perhatikanlah apa yang kukatakan. Jelaskan maksudnya. Tetapi yang dikatakan Paulus itu kan tidak selalu gampang dimengerti. Maka ditambah Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi jangan dibayangkan bahwa Timotius itu langsung menangkap semua yang dijelaskan oleh Paulus. Perlu waktu. Seperti kita membaca kitab suci ini kan perlu waktu banyak ya, untuk sedikit tahu mengenai apa yang dimaksudkan. Pada waktunya, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, karena yang dimaksudkan itu tidak mudah, kalau dijelaskan secara konseptual itu tidak mudah, maka pada ayat berikutnya, ayat 8 sampai ayat 13, Paulus menampilkan diri sebagai contoh. Ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Tuh, seperti saya ini, seperti Paulus yang menderita karena Injil. Ya, Injilnya yang mana? Yang membuat Paulus rela menderita itu? Ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Tidak gampang. Sama seperti ketika Paulus di Athena, dia mewartakan dengan segala macam cara mengenai Yesus Kristus. Orang Athena mengatakan, Anda ini bicara apa? Kok seperti berbicara mengenai barang-barang yang aneh. Disebut aneh pewartaan Injil itu.
Dan Injil itu dilanjutkan pada ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi, Paulus menderita demi Injil. Tujuan Injil adalah ayat 10, supaya mereka mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus demi kemuliaan yang kekal. Lalu Paulus mengutip, entah bagaimana, entah dari mana kutipan ini. Di bawah teks itu ada referensi pada Injil Matius dan Lukas. Tapi yang penting bagi kita sekarang adalah kerelaan untuk menderita itu ada inspirasinya. Seandainya tidak ada inspirasi, ya tidak ada gunanya menderita. Tetapi karena inspirasi ini, Paulus rela menderita karena Injil dan memberi nasihat kepada Timotius untuk mempunyai kerelaan yang sama seperti kerelaan Paulus. Kata-katanya begini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi rupa-rupanya pengajaran-pengajaran seperti ini yang kemudian ditulis di dalam Injil. Di situ ada Matius 10, Lukas 12. Kita masih ingat bagaimana Injil itu terbentuk. Sebelum Injil ditulis, kata-kata itu beredar secara lisan. Ya, rupa-rupanya Paulus yang hidup bahkan sebelum Injil ditulis, itu juga mendengar kata-kata yang kemudian tertulis di dalam Injil. Itu ayat berapa tadi? Ayat 8 sampai 13, bab 2. Kita lanjutkan bab 14 ayat 26. Nasihatnya sama, diulang-ulang, ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini. Silahkan ingat, perkataan kebenaran adalah Injil tentang Yesus Kristus yang diwartakan oleh Paulus. Dengan perkataan yang tidak benar, itu yang akibatnya ada pada ayat 14 misalnya. Ingatkanlah, pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Yaitu ajaran-ajaran yang aneh-aneh itu. Karena aneh, tidak ada dasarnya, maka semua orang merasa benar. Konsekuensinya kalau mereka bertemu bersilat kata, membingungkan. Ayat 16, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ayat 17, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran. Ya, ini salah satu yang dispekulasikan oleh orang-orang yang membuat pengajaran sesat itu seperti ini, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung.
dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Bisa dibayangkan macam-macam aliran yang sekarang juga berkembang di mana-mana dengan segala macam spekulasinya yang tanpa dasar. Itu contoh dari ajaran sesat. Kemudian ayat 19 sampai 26. Dikatakan, ditegaskan pada ayat 19, jadi ada ajaran yang benar, ada ajaran yang sesat. Lalu ditegaskan ajaran yang benar itu seperti apa? Ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya adalah kutipan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kutipan pertama. Kutipan kedua, setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Kembali lagi, argumentasi yang kuat pada zaman itu mesti didasarkan pada kitab suci. Meskipun kitab suci itu ditafsirkan sesuai dengan tanda petik kepentingan. Dua kutipan itu adalah kutipan bebas, jadi bukan kutipan harafiah. Tetapi kutipan bebas, yang pertama, nanti bisa dicek dari kitab Bilangan bab 16 ayat 5. Mungkin menarik ya untuk membandingkan, dari sana kok rumusannya begini, kok di situ jadi begitu. Mungkin baik kalau kita lihat kitab Bilangan. Itu namanya Paulus, ahli perjanjian lama itu, dia bisa menafsirkan sesuai dengan kepentingan jemaat yang dihadapinya. Kitab Bilangan bab 16 ayat 5 itu bunyinya begini. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya. Jadi dari kata kepunyaannya, dari kitab Bilangan bab 16 ayat 5, muncullah kutipan ini, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tapi pasti dipakai oleh Paulus untuk berargumentasi, memberikan dasar yang kuat bagi Injilnya itu. Sementara kutipan yang kedua dari Yesaya bab 26, Yesaya bab 26 ayat 13. Nanti bisa dibandingkan Yesaya bilang apa, Paulus mengutipnya bagaimana. Ya Tuhan Allah kami, Yesaya bab 26 ayat 13. Tuhan-tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya namamu saja kami masyurkan. Menjadi setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Jauh sekali. Tetapi itulah gaya para guru Yahudi pada waktu itu untuk meyakinkan pendengarnya. Jadi di belakang kata ini, di belakang kutipan itu ada perjanjian lama. Nah, dasarnya apa? Ajaran benar itu, dasarnya kuat. Selain kata-kata ini, apa kira-kira dasarnya? Berdasarkan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Siapa yang menjadi kepunyaan Allah? Dalam hal ini, yang menjadi kepunyaan Allah adalah jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus dapat menjadi tanda bahwa ajaran Paulus itu kuat dan benar. Kenapa? Jawabannya sederhana. Kendati ada sekian banyak ajaran sesat yang penuh dengan spekulasi yang tanpa dasar, jemaat Efesus
tetap setia pada ajaran yang benar. Moga-moga jalan pikirannya bisa diikuti. Buktinya apa bahwa ajaran itu benar? Ya, itu buktinya umat Efesus. Kendati diterpa oleh macam-macam ajaran sesat, tetap aja percaya kepada Injil yang diwartakan oleh Rasul Paulus. Tetapi bahkan di tengah-tengah jemaat di Efesus, tidak semua orang setia. Maka dijelaskan pada ayat 20 dan 21. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Di dalam jemaat di Efesus dan dimanapun ada yang seperti itu, seperti perabot di dalam rumah. Penjelasannya saya kira tidak terlalu sulit untuk ditangkap. Selalu ada yang seperti itu, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kemudian nasihat lagi. Nasihat itu dimulai dengan kata ayat 22, sebab itu. Nah, kalau mulai dengan sebab itu pasti referensinya adalah pada bagian sebelumnya. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Mengingatkan Timotius yang masih muda itu. Supaya nanti akan kita lihat apa maksudnya. Tidak gegabah dan sebagainya. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Secara negatif, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi rupa-rupanya kasak kusuk, isu, gosip, segala macam masalah-masalah itu juga sama seperti sekarang, juga zaman itu juga ada. Lalu nasihatnya yang positif adalah ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan, nasihatnya dirinci lebih jauh pada kalimat-kalimat sebelumnya. Tapi yang penting adalah Timotius ditampilkan sebagai hamba Tuhan. Konkret sekali, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Konkret kan? Jadi kalau rapat dewan paroki, rawat prodiakon, rapat apa itu, hamba Tuhan jangan bertengkar. Harus ramah terhadap semua orang. Cakap mengajar, sabar, lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan. Dan selanjutnya, konkret-konkret sekali nasihat-nasihat itu. Nah, lalu ayat 26 itu memakai kata iblis, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jangan bertanya mengenai iblis yang mana. Jerat iblis itu adalah istilah untuk mengatakan, untuk menyebut orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran sesat yang konsekuensinya seperti tadi itu. Suka bertengkar, bersilat kata, tidak ada ujungnya. Jadi jangan membayangkan iblis yang besar, iblis yang kecil, atau iblis macam apa. Yang ditunjukkan adalah akibat-akibat dari spekulasi-spekulasi ajaran yang buah-buahnya itu bukan mempersatukan orang, tetapi sebaliknya memecah belah. Itu bagian yang pertama.
dari bab 1 ayat 3 sampai bab 2 ayat 26. Sekarang bagian yang kedua. Bab 3 ayat 1 sampai bab 4 ayat 8. Kembali lagi, soalnya seperti sudah disebut di depan, ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Itulah yang dikatakan pada bab 3 ayat 1 sampai 9. Isinya bab 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Masa yang sulit itu seperti apa? Nah, itulah yang didaftar dari ayat 2 sampai dengan ayat 9. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya baca misalnya beberapa ayat. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi masalah ini rupa-rupanya ya sudah sejak kekal. Ada yang seperti ini. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Ayat 2 bagian yang terakhir. Berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Jadi rupa-rupanya yang namanya sekularisme, sekularisasi, itu ya sudah ada sejak waktu itu. Orang merasa mampu untuk memimpin, merencanakan hidupnya sendiri, tidak perlu Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah disingkirkan. Itulah yang disebut di sini tidak mempedulikan agama. Secara lahiriah mereka beribadah, ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Baik pada ayat 5 ini, kita membedakan dua istilah dalam bahasa Indonesia. Orang-orang ini disebut tidak mempedulikan agama, tetapi mereka beribadah. Dalam arti apa itu? Pasti bukan ibadah yang benar, karena mereka memungkiri kekuatannya. Di dalam bahasa Indonesia itu ada dua kata yang kadang-kadang dicampur adukkan. Yang pertama adalah upacara. Yang kedua adalah ibadah. Lain. Kalau orang melakukan upacara tanpa jiwa itu bisa. Pokoknya rubriknya, aturan-aturannya ditepati semua. Itu upacara. Jadi kalau berdiri ya berdiri, duduk ya duduk, membuat tanda ini ya membuat tanda itu, tapi tanpa jiwa. Yaitu mengikuti upacara sebagai orang yang tidak beragama, tanpa jiwa. Sementara ibadah itu adalah menyatakan rasa ketergantungan kita kepada Allah. Saya mungkin mengatakannya dengan berbelit-belit. Tapi di balik kata itu ada dua konsep yang sangat berbeda. Upacara dalam arti psikologi agama itu dilakukan untuk mengatur Tuhan Allah. Bagaimana itu? Jadi untuk tujuan tertentu ada upacaranya begini. Nah, upacaranya begini, nanti dewa-dewi di atas sana akan tunduk karena upacaranya sudah dijalankan. Meskipun tanpa roh, hanya mengikuti rubrik aturan-aturan itu dijalankan, upacara jadi, dewa-dewa yang di atas itu mengikuti. Itu bukan agama yang sejati, itu adalah tampak di dalam agama-agama primitif.
bukannya Allah yang menyatakan diri, tetapi manusia yang mengatur Allah dengan upacara. Kalau upacaranya dijalankan, dewa-dewinya tunduk. Cara berpikir lain. Sementara ibadah sangat berbeda. Ibadah itu bukannya manusia, memakai kata ini, menjinakkan dewa-dewi, tetapi ibadah adalah wujud ungkapan penyerahan diri kepada Tuhan. Wujud iman. Moga-moga tidak berbelit-belit. Ini masalahnya ada di sini ini. Mereka secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, mestinya bukan ibadah ini, namanya upacara. Karena pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan itu apa? Kekuatan ibadah yang sejati adalah penyerahan diri kepada Allah. Dan dalam hal ini, dalam rangka Injil Paulus, buah-buah dari ibadah itu adalah hidup Kristus yang masuk di dalam diri orang yang beribadah itu. Rahmat Tuhan yang membaharui, yang mengubah kehidupan. Berpegang pada yang benar, bukan yang tadi disebut sebagai ajaran-ajaran kosong. Itu bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Itu realitas yang ada rupa-rupanya di Efesus, tempat Timotius bertugas menjadi pemimpin jemaat. Satu bagian lagi kecil. Nah, ayat 10 bab 3 itu mulai dengan kata tetapi. Artinya berlawanan dengan yang sebelumnya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Timotius diharapkan menjadi pribadi yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beragama, yang beribadah tetapi tidak memperoleh buahnya, yaitu kekuatan yang membaharui kehidupan. Paulus yakin bahwa Timotius akan menjadi seperti itu. Karena apa? Karena dia sungguh sangat mengikuti teladan Paulus, imanku, kasihku, dan sebagainya, dan bahkan ikut menderita seperti Paulus. Untuk sementara kita sampai di situ, nanti kita lanjutkan dengan bahan selanjutnya. Kita selesaikan 2 Timotius dan Titus. Lalu kita beralih ke surat yang besar yang sangat sulit untuk dipahami, mengakhiri surat-surat Paulus, yaitu surat kepada jemaat di Roma. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius yang juga berguna bagi kita. Rasul Paulus memberi nasihat agar Timotius tetap memiliki kerelaan dalam mewartakan kabar gembira, tetap lemah lembut, tetap rendah hati, dan bertekun setia
mewartakan Kristus. Semoga ini menginspirasi dan meneguhkan hidup kita, hidup pribadi kita dan keluarga-keluarga kita dalam keseharian dan juga dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Semoga dengan itu kita juga mengalami kegembiraan dan sukacita karena telah mewartakan Kristus, Sang Kebangkitan. Kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Rahim, pandanglah hamba-hambamu, kami semua dan keluarga-keluarga kami. Kami mohon rahmat kesehatan, perlindungan, dan bimbingan-Mu. Berkat-Mu turun berlimpah ke atas kami semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.